Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai untuk pembahasan ringkasan materi bahasa Indonesia untuk persiapan ujian satuan pendidikan. Kalian lihat catatan kalian, kemudian kalian simak penjelasan Pak Guru. Silahkan kalian boleh oret-oret, ya, kalian boleh oret-oret kertas yang sudah Pak Guru bagikan atau fotokopian yang sudah Pak Guru bagikan. Kita lihat yang pertama, ya, soal yang akan keluar pada USP, ya, adalah tipe soal yang ada pada ringkasan materi. Tipenya saja tapi isinya berbeda. Ya, kita mulai ya. Untuk nomor 1, ya, soal nomor 1 dalam USP itu tentang menentukan makna kata pada teks. Ya, di sini ada teks, ya, tentang pancuran pitu. Kalian disuruh untuk memaknai kata yang ada di sana. Kita lihat, kita baca dulu. Objek wisata Pancuran Pitu berada di Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pancuran Pitu merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang populer di Banyumas. Jarak tempuh dari alun-alun Purwokerto adalah sekitar 18,5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Sesuai namanya, Pancuran Pitu memiliki 7 buah pancuran. Sumber air menjadi hangat karena berada dekat dengan dapur magma Gunung Slamet. Berada di lereng selatan Gunung Slamet, Pancuran Pitu juga dikelilingi oleh kawasan hutan yang asri. Makna kata populer, ya. Jadi di sini atau di bacaan ada kata populer. Makna kata populer adalah, ya, soalnya seperti itu. Maka sudah kita ketahui bersama populer adalah terkenal, ya. Makna kata populer adalah terkenal, maka jawaban A. Nomor 2, ini tentang menentukan sinonim atau antonim. Silakan kalian oret-oret di kertas yang Pak Guru sudah bagikan. Sinonim itu artinya persamaan kata, ya. Depannya S, sinonim depannya S. S itu sama, ya. S kan depannya S. Sinonim depannya S. Kalau sama juga depannya S, maka sinonim adalah persamaan kata. Begitu cara mengingatnya. Atau antonim. Antonim itu artinya lawan kata. Antonim itu lawan. Antonim depannya an, lawan belakangnya an. Maka antonim, ya, cara mengingatnya adalah lawan kata. Nah, ini yang nomor 2, sinonim. Nah, yang ditanyakan adalah sinonim, persamaan kata. Ya, persamaan kata. Sinonim kata asri dalam teks di atas adalah, jelas sekali, ya, asri. Mana ini? Ini, ya, kawasan hutan yang asri. Nah, kawasan hutan yang asri adalah kawasan hutan yang kumuh, bukan, ya. Indah, bukan juga, ya. Jorok, bukan. Sejuk, ya. Asri itu persamaan katanya adalah sejuk. Lanjut untuk nomor 3, informasi yang terdapat dalam teks di atas, ya. Untuk nomor 3 ini kita baca ABC-nya, ya. Kita baca ABC-nya, kemudian kita bandingkan dengan teks yang ada di atas. Nah,
Sesuai namanya, pancuran pitu memiliki 8 buah pancuran. Nah, ini jelas salah ya. Jelas salah. Kita lihat di sini ya. Mana ini? Oh, malahan di sini tidak ada ya. Di sini ini pancuran pitu memiliki 7 buah pancuran. Sesuai namanya, pancuran pitu memiliki 7 buah pancuran. Nah, ini jelas salah karena ini ada kata 8, harusnya 7. Sumber air menjadi hangat karena berada jauh dengan dapur magma Gunung Slamet. Padahal di teks kita lihat di teks ada apa tidak? Nah, sumber air menjadi hangat karena berada dekat dengan dapur magma Gunung Slamet. Di sini ada kata dekat, sedangkan di ABC-nya itu di pilihannya itu karena jauh. Ya, berarti benar apa salah? Ya, salah. Nomor 3, berada di lereng selatan Gunung Slamet, pancuran pitu juga dikelilingi oleh perkebunan kelapa sawit. Nah, ini kan kelapa sawit ya, perkebunan kelapa sawit. Padahal di bacaan kawasan dikelilingi oleh kawasan hutan yang asri. Ya, berarti yang C juga salah. Kemudian yang D, jarak tempuh dari alun-alun Purwokerto adalah sekitar 18,5 km dengan waktu tempuh kurang lebih dari 1 jam. Kita lihat di sini ada apa tidak? Ada ya ini ya. Jarak tempuh dari alun-alun Purwokerto adalah sekitar 18,5 km. Udah betul ya. Dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Berarti jawabannya adalah D, karena pas sekali dengan yang ada dalam bacaan. Ya, berarti intinya kita cocokkan dengan yang ada di bacaan. Lanjut. Nomor 4. Ini tentang kalimat utama. Ya, tentang kalimat utama. Kalimat utama teks di atas ditunjukkan oleh nomor ya. Biasanya kalau SD itu kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Awal paragraf artinya ada pada kalimat pertama. Ya. Kalimat utama biasanya ada di kalimat pertama. Ini sudah biasa kalian cari seperti ini ya, kalimat utama ya. Kalimat utama adalah kalimat yang membawahi kalimat-kalimat berikutnya atau kalimat penjelas. Nah, kita lihat pada masa puber biasanya kalian mengalami masalah bau badan. Untuk mengatasinya ada beberapa tips yang perlu diperhatikan. Nah, ini berarti kalimat utamanya. Penjelasannya apa? Penjelasan tentang cara mengatasi bau badan ada di kalimat berikutnya, kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Berarti kalimat utamanya jawabannya D. Kita lanjutkan ide pokok ya. Berarti ide pokok itu biasanya terletak pada kalimat utama. Ya, tapi untuk ide pokok kalimat utamanya itu disimpulkan. Ya, masih ingat tadi ya, untuk kalimat utama itu biasanya ada di awal paragraf untuk SD. Tapi tidak dipungkiri bisa di akhir paragraf, tapi itu untuk kali ini semuanya ya ada di awal paragraf. Ingat-ingat ini ya, kalimat utama, ide pokok terdapat pada awal paragraf atau pada kalimat pertama. Ya, kita lihat. Ini ada teks ya, langsung saja kita cari kalimat pertamanya apa ini? Kemajuan teknologi pada zaman sekarang berkembang pesat dan semakin canggih. Ini kan kalimat utamanya.
Ini kalimat penjelasannya. Contohnya seperti gadget yang telah memberikan dampak positif maupun negatif. Gadget memiliki dampak positif pada anak seperti menambah ilmu pengetahuan, mempermudah komunikasi jarak jauh, dan juga untuk memperluas pertemanan. Ide pokok ide pokok tadi di kalimat utama. Kalimat utamanya kemajuan teknologi pada zaman sekarang berkembang pesat dan semakin canggih. Jadi ide pokoknya perkembangan game online bukan, Dampak negatif gadget bagi anak bukan juga, karena ini terdapat di kalimat kedua, padahal kalimat utamanya di kalimat pertama. Kemudian yang C, peran orang tua dalam mengawasi anak. Ya, ini tidak ada malah di sini ya. Lanjut yang D, kemajuan teknologi yang canggih. Ini yang D itu pas sekali dengan kalimat utama. Kemajuan teknologi pada zaman sekarang berkembang pesat dan semakin canggih. Itu kesimpulannya kan yang D. Lanjut nomor 6, pernyataan yang sesuai dengan paragraf. Ya, seperti tadi ya, dicocokkan satu, penggunaan game online sangat berbahaya. Apa di sini bahas game online? Tidak. Yang B, gadget memberikan dampak yang besar, baik dampak positif maupun dampak negatif. Ini gadget telah memberikan dampak positif maupun negatif. Berarti jawabannya B, ya. Jadi kalau kita menentukan pernyataan, mencari ide pokok, itu harus dibaca ABC-nya keseluruhan pilihannya, jangan cuma 1, 2 ya, dan dicocokkan dengan yang ada pada paragraf. Yang C, orang tua sangat berperan penting dalam pengawasan anak pada saat di rumah. Ya, tidak ada di paragraf. Penggunaan gadget yang terlalu lama dapat menyebabkan resiko terkena radiasi, itu juga tidak ada dalam paragraf. Maka yang paling tepat adalah jawaban B. Nomor 7. Bacalah paragraf berikut dengan cermat. Permasalahan sampah saat ini tidak hanya terjadi di kota besar, melainkan sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Penyebabnya adalah pola hidup konsumtif yang hampir semua penduduk menciptakan sampah. Sejumlah warga RT 1 RW 2 Bobosan berinisiatif membentuk bank sampah Serayan Makaryo. Mulai dari rumah tangga, mereka memilah sampah organik dan anorganik untuk ditabung di bank sampah yang selanjutnya akan didaur ulang. Hal yang terjadi jika warga semakin aktif menabung sampah, ya. Semakin aktif berarti semakin banyak yang menabung sampah. Yang terjadi adalah sampah berserakan di pinggir jalan raya. Orang mungkin ya menabung sampah berarti sampahnya diberikan, disetorkan, ya. Banyak tumpukan sampah di depan rumah warga, ya orang mungkin. Hilangnya pola hidup konsumtif warga sekitar, ya tidak, ya, karena bank sampah tidak menjadikan orang tidak konsumtif, ya. Terus lingkungan menjadi bersih dari sampah, dan sampah pun lebih bermanfaat. Ini yang paling tepat, yang D. Karena ditabung di bank sampah, maka lingkungan menjadi bersih. Ya, kita lanjutkan. Nomor 8, ya. Peserta didik dapat menentukan makna kata atau simbol kias dari karya sastra. Makna kata karya sastra. Di sini karya sastranya adalah puisi. Nah, ini ada puisi, judulnya Kabar Burung. Silakan kalian baca sendiri, ya. Kemudian ini ada kata-kata banyak terdengar kabar burung. Nah, garis bawahi kabar burung. Kabar burung maknanya adalah apa? Nah, ini makna yang tidak sebenarnya. Ya, makna yang tidak sebenarnya. Bukan kabar burung itu kabar yang dibawa oleh burung. Ya, burung menurut saya bawa kabar. Maksudnya kabar burung adalah kabar yang belum tentu kebenarannya.
Ya, kabar burung adalah kabar yang belum tentu kebenarannya. Jawabannya D. Jadi kalian latihan untuk mencari makna kata. Kemudian disajikan sebuah teks sastra, peserta didik dapat memprediksi kejadian berdasarkan cerita. Nah, nomor 9 ini ada bacaan teks. Siang itu cuaca menakutkan, angin bertiup kencang, daun-daun kering berjatuhan, langit tertutup awan tebal, terdengar suara gemuruh dari langit dan tampak cahaya kilat mendekat. Hawa dingin mulai terasa. Peristiwa yang mungkin terjadi sesuai isi teks di atas adalah, ya ini jelas sekali ya, yang mungkin terjadi sesuai isi teks adalah akan terjadi apa ini? Langit tertutup awan, angin bertiup kencang, ya, terdengar suara gemuruh dari langit, ya, dan tampak cahaya kilat, yaitu pasti adalah turun hujan. Ya kan ada petir biasanya, angin besar, ya. Tuh, lanjut nomor 10. Ya. Peserta didik dapat menyimpulkan nilai-nilai yang ada pada penggalan teks. Nilai-nilainya apa? Ya. Susi kita baca dulu. Perhatikan bacaan di bawah ini. Susi dan Mila siswa SD Pelita Jiwa. Susi memiliki kecerdasan yang tinggi sedangkan Mila agak sulit dalam memahami pelajaran. Susi sering membantu Mila dalam belajar, mereka selalu belajar dan bermain bersama tanpa mempedulikan kekurangan teman mereka. Nah, nomor 10, nilai yang terkandung di dalam cerita di atas adalah keikhlasan, bukan ya, saling menghargai, ya mungkin ini ya, kerja keras bukan, kejujuran bukan. Berarti yang paling tepat adalah saling menghargai. Kita lanjut kisi-kisi nomor 11. Nomor 9 ya. Nomor soal 11. Peserta didik dapat menentukan keteladanan tokoh pada cerita. Ya, keteladanan tokoh pada cerita. Aftar seorang anak yatim. Ia tinggal bersama ibunya di gubuk kecil di pinggir sungai. Ayahnya sudah meninggal saat ia berumur 5 tahun. Meskipun hidup miskin, mereka tetap bersyukur dan tidak pernah mengeluh. Sikap baik yang dapat diambil dari kehidupan Aftar adalah, nah ini, disiplin. Kalau dalam cerita loh ya, dalam cerita disiplin ini tidak menceritakan tentang kedisiplinan. Jujur di sini tidak mengatakan tentang jujur. Taat juga tidak mengatakan tentang taat. Ya, jadi di sini ya, sikap baiknya Aftar adalah anak yang bersyukur. Jawabannya D. Lanjut. Kisi-kisi nomor 10, peserta didik dapat melengkapi paragraf rumpang dengan kata yang tepat. Ini ada paragraf yang rumpang, yang belum lengkap. Kita suruh melengkapi dengan kata-kata yang tepat. Kita lihat, masyarakat mulai beralih menggunakan energi alternatif karena kelangkaan serta mahalnya harga BBM. Salah satunya dari kotoran sapi yang diolah dan dimanfaatkan menjadi titik-titik. Nah ini kotoran sapi ya, itu bisa diolah ya menjadi biogas. Ya, menjadi biogas. Ya, jadi jawabannya adalah D. Itu tergantung nanti konteks kalimatnya, ya. Kalau bioetanol itu dari apa? Kalau nggak salah dari jarak ya, atau biodiesel, aku dulu lupa itu. Yang jelas jawabannya ini B. Cari kata yang tepat untuk melengkapi. Terus kisi-kisi nomor 11, nomor soalnya 13. Peserta didik dapat melengkapi kalimat atau teks dengan peribahasa. Ya.
Yogi dan Yosi merupakan saudara kandung, namun mereka bagai titik-titik. Yogi sangat santun, ini kalimatnya kita perhatikan. Yogi sangat santun dan gemar menolong, sebaliknya Yosi sangat kasar. Yosi sering merepotkan orang. Ya, berarti peribahasa yang tepat ini dicatat ya peribahasanya ya. Kita lihat peribahasanya. Bumi dan langit. Nah, bumi dan langit itu artinya bagai bumi dan langit artinya kalian catat berbeda sekali. Bumi dan langit. Bumi dan langit kan berbeda sekali ya. Bagai bumi dan langit berarti berbeda sekali. Kowe duwe kanca sing siji pinter, sing siji ora pinter, berarti bagai bumi dan langit. Ada kakak adik yang satu malas, yang satu rajin, berarti bagai bumi dan langit. Ya, anak bocah ya kakak adik sing siji ganteng banget, sing siji elek banget misalkan ya, itu bagai bumi dan langit. Ya, itu peribahasanya. Jadi bumi dan langit artinya adalah berbeda sekali, dicatat itu. Air bagai air di daun talas. Artinya apa air di daun talas? Kalau air di daun talas itu kan lari-lari ya. Digeser ke kiri, ikut ke kiri, ke kanan, ikut ke kanan ya. Maka bagai air di daun talas artinya ini dicatat tidak punya pendirian. Lanjut yang C, bagai telur di ujung tanduk loh. Telur kok berada di ujung tanduk? Ya, kira-kira hampir-hampir nanti apa? Sebentar lagi apa kalau telur di ujung tanduk itu sebentar lagi akan jatuh. Berarti dalam keadaan telur di ujung tanduk itu artinya dicatat ini dalam keadaan genting. Nah, yang D air dan minyak, bagai air dan minyak artinya apa? Air dan minyak bisa menyatu apa tidak? Ada yang sudah pernah percobaan air dan minyak? Nah, air dan minyak itu tidak bisa menyatu. Maka peribahasa bagai air dan minyak artinya tidak akan pernah akur. Yo isinya tukaran, baik. Itu bagai air dan minyak tidak pernah akur. Berarti jawaban yang paling tepat apa ini? Yosi sangat santun, Yogi sangat santun, Yosi sangat kasar. Berarti bagai bumi dan langit. Ya, jawabannya A. Lanjut 14. Arin sangat peserta didik dapat melengkapi teks rumpang dengan ungkapan yang sesuai. Nah, ini ungkapan, ada beberapa ungkapan ini. Arin sangat bangga karena ia berhasil meraih juara dalam pertandingan voli. Ungkapan yang tepat untuk Arin adalah ya A, besar hati. Besar hati artinya apa besar hati? Ya, besar hati itu artinya gembira atau bangga. Ya, jadi besar hati dicatat itu artinya bangga. Ya. Kecil hati itu artinya kecewa. Ya, kecil hati itu artinya kecewa. Ya, tinggi hati itu adalah sombong, angkuh. Ya. Misalkan seseorang sudah menang kemudian pamer, ya pamer kepada yang kalah. Kilo nyongoli piala ku siapa, ya ora teyeng apa-apa. Misalkan itu namanya tinggi hati. Nah untuk lurus hati, ya lurus hati itu artinya apa? Pemikirannya lurus jujur. Berarti yang paling tepat di sini adalah jawabannya karena di sini sangat bangga berarti apa? Jawabannya A, besar hati. Ya, silakan ditulis ini ya, tadi besar hati bangga, kecil hati itu kecewa, ya, tinggi hati itu sombong. Ya. Kemudian nomor 15. Ya, nomor 15.
Cermati petunjuk, disajikan petunjuk menggunakan atau membuat sesuatu secara acak. Peserta didik dapat menentukan urutan yang tepat. Ya, berarti ini ada petunjuk melakukan atau membuat sesuatu. Ya, kita suruh mengurutkan. Cermati petunjuk membuat boneka yang diacak berikut. Ya, ini ada masukkan kapas ke dalam pola boneka. Ijik-ijik langsung masukkan kapas, kan orang mungkin ya. Nah, memotong kain menurut pola boneka. Nah, ini mungkin ya, memotong kain dulu. Pertama kan buat kain dulu, baru nanti diisi kapas. Menutup dan atau menjahit lubang yang digunakan untuk memasukkan kapas. Nah, ini juga bisa langkah selanjutnya. Kemudian menjahit potongan kain dengan menyisakan lubang untuk mengisikan kapas. Oh, ini juga bisa yang selanjutnya. Ya, kita lihat di sini ya. Urutan yang tepat untuk membuat tepat petunjuk membuat boneka adalah yang nomor 1, yang A, 1, masukkan kapas. Masa ijik-ijik masukkan kapas? Orang mungkin ya urungana kain yang akan diisi. Ya, langsung masukkan kapas ya salah. Yang B, memotong kain menurut pola boneka. Mungkin ya, memotong kainnya dipotong dulu. Kemudian yang 1, masukkan kapas. Kainnya beurung di jahit, wis masukkan kapas ya, bukan yang B. Yang C ya, memotong kain menurut pola boneka, pas ya. Menjahit potongan kain dengan menyisakan lubang untuk mengisikan kapas. Nah, ini memotong kain baru dipotong terus dijahit. Nah, setelah dijahit kemudian menutup atau menjahit lubang yang digunakan untuk memasukkan kapas. Wis diisi kapas terus ditutup lubangnya. Maaf. Tadi kan menjahit potongan kain yang menyisakan lubang untuk mengisi kapas ya. 4. Kemudian 1, memasukkan kapas ke dalam pola boneka. Ya, kan setelah dijahit kemudian dimasukkan kapas. Setelah membesar bonekanya karena diisi kapas, baru yang ketiga, menutup atau menjahit lubang yang digunakan untuk memasukkan kapas. Jawabannya berarti adalah C. Ya, jawabannya C.